Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Perkuliahan Online Database Administrator. Pertemuan yang kesekian kali ini kita akan membahas tentang koneksi Microsoft Access dan SQL Server. Rencana kegiatan pembelajaran mingguan, capaian pembelajaran pertemuan, mahasiswa mampu memahami secara baik tentang koneksi Microsoft Access dan SQL Server 2008. Kemampuan akhir capaian pembelajaran memahami secara tentang perintah-perintah dalam melakukan koneksi Microsoft Access dan SQL Server 2008. Bahan kajian melakukan koneksi Microsoft Access dan SQL Server 2008. Penilaian mampu menjelaskan koneksi Microsoft Access dan SQL Server 2008. Pembuatan tabel di Microsoft Access ada tabel barang, tabel pemasok, tabel pembeli, tabel pesanan, dan tabel pembelian. Tabel barang digunakan untuk mengelola data barang, di mana di sini ada field name ID barang, nama barang, varian barang, harga beli, harga jual dengan tipe data, ada short tag dan juga currency dengan ukuran, ada yang untuk ID barang itu 6, nama barang 25, varian 10, di mana primary key-nya adalah ID barang. Tabel pemasok digunakan untuk mengelola data pemasok, di mana terdiri dari ID pemasok sebagai primary key dengan tipe data short text, ukuran size-nya 5, nama pemasok, tipe data short text, ukuran 30, alamat pemasok, tipe data short text, ukurannya 50, kode pos pemasok, tipe data short text, ukurannya 5, kota pemasok, tipe data short text, ukurannya 15. Tabel pembeli digunakan untuk mengelola data pembeli, di mana di sini ada ID kode pembeli atau ID pembeli ya dengan sebagai primary key, tipe data short text dengan ukuran 5, nama pembeli, tipe data short text dengan ukuran 30, jenis kelamin pembeli, tipe data short text ukuran 1, alamat pembeli, tipe data short text di sini ukurannya 50, kode pos pembeli, tipe data short text ukurannya 5, kota pembeli, tipe data short text ukurannya 15, tanggal lahir pembeli, tipe data date time. Tabel pesanan digunakan untuk mengelola data pesanan, di mana ID pesanan sebagai primary key, tipe data short text ukurannya 5, ID pelanggan, tipe data short text ukurannya 5, ID barang, tipe data short text ukurannya 5, jumlah pesan, tipe data number, tanggal pesan, date time. Tabel pembelian digunakan untuk mengelola data pembelian, di mana ID pembelian sebagai primary key, tipe data short text ukurannya 5, ID barang, tipe data short text ukurannya 5, ID pemasok, tipe data short text ukurannya 5, jumlah pemasok, number, tanggal beli, date time. Terkait dengan relationship, di sini kita harus menghubungkan tabel barang dan tabel pesanan, di mana menggunakan field name ID barang. Di sini referensinya masukkan checklist, untuk update juga sama Dela juga. Tekan tombol OK. Nanti akan mempunyai relasi seperti ini. Jadi ada relasi one to many, di mana di sini barang berelasi dengan pembelian, tabel barang juga berelasi dengan tabel pesanan, tabel pesanan berelasi dengan pembeli, tabel pembelian berelasi dengan pemasok. Berikut adalah terkait dengan form barang digunakan untuk memasukkan data barang. Form pemasok digunakan untuk memasukkan data pemasok. Form pembeli digunakan untuk memasukkan data pembeli, di mana di sini kita menggunakan ada jenis kelamin laki-laki dan perempuan, tanggalnya seperti ini. Form pesanan untuk memasukkan data pesanan. Form pembelian untuk memasukkan data pembelian. Isi form barang minimal 5 data. Di sini ada ID barang, nama barang, varian, harga beli, harga jual. Isi form pemasok minimal 5 data. Ini adalah sudah ada relasinya dengan
tabel pembelian dalam hal ini untuk pemasok. Isi form pembeli minimal 5 data, di mana di sini sudah ada relasi dengan pesanan untuk pembeli dengan tabel pesanan. Isi form pemesanan, nah seperti ini misalkan. Isi form pembelian minimal 5 data. Nah, di sini kita menggunakan query SQL, jadi kita create from wizard, ya kita masukkan semua tabel ada 5. Terus kita pilih menyesuaikan dengan kebutuhan untuk pembuatan view dalam hal ini. Misalkan di sini kita akan membuat memilih field name, ID pembelian, nama barang, nama pembeli, terkait dengan barang, di mana di sini juga ada laba. Laba itu adalah hasil pengurangan antara harga jual dikurangi harga beli, juga ada jumlah pesanan, dan total. Total itu adalah laba dikali dengan jumlah. Nah, jika dijadikan query hasilnya seperti ini, outputnya akan berisi seperti ini. Ini kita coba contoh, kita masukkan di jumlah pesanan 10, ternyata otomatis hasilnya menjadi 250.000. Oke. Kita lanjutkan. ODBC, Open Database Connectivity, adalah protokol yang dapat digunakan untuk menyambungkan database akses ke sumber data eksternal seperti Microsoft SQL Server. Sumber data file juga disebut file DSN, digunakan untuk menambahkan string koneksi. Inilah versi ODBC-nya. Driver ODBC 17 hingga 17.3, di mana menggunakan versi SQL Server 2017, ini adalah yang terbaru. Sedangkan untuk versi yang 11 itu menggunakan SQL Server 2005 sampai 2012 dengan fitur Driver Aware Connection Polling, ketahanan koneksi di Windows ODBC Driver, eksekusi asinkron, nama prinsipal layanan SPN dalam sambungan klien atau ODBC, fitur Microsoft ODBC Driver untuk SQL Server di Windows. Nah, untuk versi 13.1 sama 13.0 juga bisa dilihat pada versi ODBC. Nah, ini adalah kita masuk ke situsnya Microsoft dalam hal ini. Terus kita menyesuaikan dengan komputer yang kita miliki. Habis itu kita unduh. Kita download, kita unduh. Jika unduh, kita sudah langsung instalasi. Nah, nanti kita jendela tampilan utamanya seperti ini, ODBC Data Source Administrator. Lalu jadi sebelumnya kita menekan MS Access, terus kita pilih Next, akan tampil ODBC Driver for SQL Server seperti ini. Terus kita juga namanya penjualan, servernya kita sesuaikan dengan servernya SQL Express. Oke, next, akan tampil seperti ini. SQL Server Setup, kita tes data source, ternyata berhasil. Oke. Jika sudah berhasil, maka dia akan tampil pada ODBC Data Source Administrator. Nah, seperti ini. Referensi yang digunakan pada pertemuan kali ini dari Bookdown, panduan MS Access, dan juga dari Microsoft, hubungkan akses dan SQL Server. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.